Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu Bapak Ibu Guru pendamping sekolah dan anak-anak hebatku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan pada pembelajaran biologi bersama Ibu Hasmunarti dalam program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter Cerdaski. Anak-anak hebatku semua, bagaimana kabarnya sekarang ini? Semoga kita tetap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dengan materi esensial faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Namun, sebelum kita masuk pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak anak-anak hebatku. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menjabarkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, apakah pertumbuhan dan perkembangan itu? Ini dulu yang akan kita harus pahami. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan salah satu ciri daripada makhluk hidup, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan bersamaan atau beriringan. Untuk lebih jelasnya tentang pertumbuhan dan perkembangan ini, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana tahapan pada manusia, mulai dari bayi sampai pada manula. Manusia lanjut usia. Ya, bayi, kemudian masuk balita, kemudian masuk anak sekolah, anak kecil, kemudian masuk masa remaja, masa dewasa, sampai pada manula. Anak-anak hebatku bisa melihat terjadinya perubahan apa yang ada. Anak-anakku bisa lihat di sini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa dari bayi menuju ke proses balita ini ada proses, terjadi perubahan. Baik perubahan fisik maupun perubahan biologis. Kita bisa melihat bayi ke sini terjadi pertambahan ukuran. Terjadi pertambahan pastinya berat karena dari kecil ini menjadi besar.
Kemudian kita lihat lagi pada masa remajanya. Pada masa remajanya, bagaimana perubahan biologis yang terjadi. Kemudian masa dewasanya sudah mulai tumbuh kumis. Kemudian bagaimana bentuk tubuhnya dibandingkan dari kecil ini tadi. Sampai pada manula. Jadi anak-anak hebatku bisa melihat proses dari pertumbuhan dan perkembangan yang ada. Selanjutnya kita pindah pada hewan. Gambar ini merupakan gambar tahapan proses menetasnya telur dewasa pada hewan. Ini mewakili kupu-kupu. Kita lihat dari kupu-kupu itu awal mulanya dari telur. Kemudian menetas menjadi larva. Larva muda, larva dewasa, kemudian pupa, kemudian menetas menjadi kupu-kupu yang cantik warnanya. Kita lihat bagaimana proses yang terjadi pada tahapan proses ini pada kupu-kupu. Selanjutnya, tahapan keluarnya akar dari biji saat perkecambahan pada tumbuhan. Anak-anak hebatku bisa melihat ini diawali dari biji, kemudian biji berkecambah. Seiring dengan perkecambahan mulai juga terbentuk akar semakin panjang, kemudian diikuti juga oleh pertumbuhan daun semakin melebar, sampai tumbuhan ini sampai pada fase dewasa. Nah, dari 3 gambar yang ada dari manusia, hewan, dan tumbuhan, ada yang bisa menjelaskan atau memberikan kesimpulan apa itu sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan. Oke, anak-anak hebatku, kita masuk pada ciri-ciri dari pertumbuhan. Ciri yang pertama, yang itu penambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa tubuh. Dari gambar yang ada tadi sebelumnya, anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana ukuran tubuh dari bayi ke anak-anak. Dari anak-anak masuk ke masa remaja, remaja ke masa orang tua sampai pada manula. Kita melihat adanya penambahan ukuran, tinggi, dan massa tubuhnya. Begitu pula pada hewan dan tumbuhan tadi. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat kuantitatif. Artinya dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Contohnya, ketika kita mengukur tinggi seseorang, kita menggunakan alat yang disebut meteran. Kemudian ditulis dalam bentuk angka. Misalnya tinggi badannya 150 cm. Kemudian berat badannya ditimbang dengan menggunakan alat timbangan. Dan bisa ditulis dalam bentuk angka. Berat badannya adalah 50 kg. Itulah yang dimaksud dengan bersifat kuantitatif. Ciri yang ketiga adalah terlihat dari keadaan fisik. Anak-anak hebatku bisa melihat tadi pada gambar bagaimana keadaan fisik, perubahan yang terjadi pada proses pertumbuhan itu. Kemudian yang keempat adalah memiliki batasan usia. Proses pertumbuhan pada makhluk hidup itu memiliki batasan usia. Misalnya pada manusia, kita 20-25 tahun itu masa pertumbuhan. Nantinya yang akan sampai di situ, sudah akan stagnan. Nantinya tidak akan lagi bertambah tinggi lagi. Itu karena usia kita hanya sampai pertumbuhannya sampai pada batas usia itu. Selanjutnya, bersifat irreversible, artinya tidak dapat balik kembali. Dalam hal ini, manusia, contohnya manusia ya, manusia kalau sudah memiliki tinggi 150 cm, tidak akan mungkin turun lagi menjadi bayi lagi. Itulah yang dikatakan tidak dapat balik lagi. Dan yang ke-6 adalah dipengaruhi pembelahan sel. Penambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa tubuh itu terjadi karena adanya pembelahan sel, perbanyakan sel, dan pembesaran ukuran dari
sel sehingga terjadi proses pertumbuhan itu. Demikian anak-anak hebat ciri-ciri daripada pertumbuhan. Selanjutnya kita pindah pada perkembangan. Seperti apa ciri-ciri dari perkembangan itu? Kita lihat yang pertama, perkembangan itu merupakan proses untuk mencapai kedewasaan atau kematangan fungsi tubuh kita. Kita lihat pada peralihan tadi masa anak-anak kemudian masa remaja itu sudah mulai fungsi-fungsi organ-organ tubuh kita sudah mulai berfungsi. Itu yang dimaksud dengan kematangan fungsi tubuh. Misalnya pada tumbuhan sudah mulai berbunga, ya. Pada hewan sudah mulai bertelur. Ya, itulah yang dimaksud kematangan fungsi tubuh. Alat-alat reproduksi mulai bekerja, sudah mulai berfungsi dengan baik. Selanjutnya, bersifat kualitatif. Bersifat kualitatif dalam hal ini diartikan bahwa kualitas ya tidak dapat dihitung, tidak dapat dilihat dari jumlah angka-angka, tetapi terlihat dari sifat dan kemampuan. Selanjutnya, tidak dibatasi oleh usia. Jadi perkembangan itu tidak dibatasi oleh usia. Berkembang secara terus-menerus sampai kita menutup mata, itu proses berkembang terus. Kemudian bersifat reversibel. Bersifat reversibel artinya dapat balik kembali. Contohnya reversibel itu misalnya pada manusia pada usia remaja sudah memasuki masa menstruasi, kemudian sampai batas umur tertentu, misalnya 50 tahun atau di bawahnya atau di atasnya, itu menstruasi sudah mulai berhenti dan kembali pada tidak menstruasi atau yang disebut dengan fase menopause. Selanjutnya dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman yang ada di sekitar kita yang menyebabkan kita semakin dewasa. Demikian perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara bersamaan, beriringan ya anak-anak hebatku. Jadi ketika pertumbuhan terjadi, maka akan diikuti oleh perkembangan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Di layar ini anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana perbandingannya. Dilihat dari yang pertama, pertumbuhan. Ada penambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa tubuh. Dan itu bersifat kuantitatif. Dapat ditulis dengan angka-angka, dapat dihitung dengan angka-angka. Dan diukur dengan alat ukur tertentu. Sementara pada perkembangan ini menuju kedewasaan atau kematangan fungsi tubuh. Dan tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur tertentu. Pada pertumbuhan, itu terlihat dari keadaan fisik, terjadi perubahan fisik. Nah, pada perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan, perubahan biologis yang terjadi. Pada pertumbuhan itu memiliki batasan usia, sementara perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat balik kembali, dan perkembangan bersifat reversibel, dapat balik kembali. Pada pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel, sehingga pertumbuhan itu terjadi. Sementara perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini tidak berjalan begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh makhluk hidup itu.
terdiri dari suhu, cahaya, kelembaban, nutrisi, air, dan aktivitas fisik. Sedangkan faktor internal yaitu faktor yang ada dari dalam tubuh makhluk hidup itu. Dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada namanya gen, ada namanya hormon. Hormon pada hewan dan tumbuhan itu berbeda. Pada hewan dan manusia ada namanya growth hormone, ada tiroksin, ada follicle stimulating hormone, kemudian ada androgen, ada estrogen, dan ada neuropeptida. Sedangkan pada tumbuhan ada namanya hormon auksin, ada giberelin, ada hormon etilen, ada sitokinin, ada asam absisat, ada kalin, dan ada asam traumalin. Di mana jenis-jenis hormon yang ada baik pada hewan dan tumbuhan ini masing-masing memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh. Baiklah, kita masuk bahas satu persatu tentang kedua faktor ini. Kita masuk dulu pada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu adalah suhu. Setiap spesies atau varietas itu mempunyai suhu minimum, rentang suhu optimum, dan suhu maksimum. Di atas saya tampilkan satu contoh gambar rentang suhu optimum pada tumbuhan tertentu. Kita lihat di sini, ini adalah rentang suhu optimum. Di sini rentang suhu optimumnya adalah 25 derajat. Artinya, tumbuhan ini bisa hidup secara normal pada rentang suhu 25 derajat ini. Nah, di sini di bawah adalah rentang suhu minimum. Rentang suhu minimum itu rentang suhu terbawah. Rentang suhu terbawah ketika ia sudah di bawah suhu minimum ini, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut. Bisa saja ia menjadi mati. Begitu pula halnya pada suhu maksimum. Suhu maksimum, suhu tertinggi dari makhluk hidup itu, dalam hal ini tumbuhan ini bisa hidup. Ketika di atas dari suhu maksimum itu, maka tumbuhan itu bisa saja mati atau tidak mampu bertahan hidup. Selanjutnya, faktor eksternal yang kedua yaitu cahaya. Kita tahu bersama cahaya itu faktor yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pada tumbuhan, cahaya ini berperan dalam proses fotosintesis. Namun, cahaya ini dapat juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebagaimana contoh yang saya tampilkan di gambar, ini adalah gambar tumbuhan yang ditempatkan atau diletakkan di daerah atau di ruangan yang gelap. Dan yang kedua ini tumbuhan yang ditempatkan di daerah atau ruangan yang terang. Kita bisa melihat bagaimana perbandingan pertumbuhan dari kedua tanaman ini. Pada ruangan yang diletakkan pada ruangan yang gelap, daunnya tidak bisa berkembang dengan baik karena tidak terpapar secara langsung oleh cahaya matahari. Sedangkan pada daun ini berkembang dengan baik, daunnya berkembang dengan baik karena adanya faktor cahaya yang mempengaruhi. Itu adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan ini. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kelembaban. Kelembaban di sini ada dua. Ada namanya kelembaban udara dan ada kelembaban tanah. Kelembaban udara ini berperan dalam proses transpirasi yang berkaitan dengan penyerapan unsur hara di dalam tanah.
Nah, kelembaban udara yang tinggi akan dapat mendukung proses pertumbuhan. Kelembaban tanah ini berperan dalam kandungan unsur hara atau zat organik dan anorganik yang terdapat dalam tanah. Di lingkungan sekitar kita, kita bisa melihat ada jenis makhluk hidup tertentu yang hanya bisa hidup di tempat yang lembab. Misalnya pada cacing tanah, pada tumbuhan misalnya tumbuhan lumut. Dan masih banyak saya kira jenis makhluk hidup yang lain yang sangat dipengaruhi oleh kelembaban tanah. Selanjutnya faktor yang keempat adalah nutrisi. Nutrisi ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang di dalam tubuh. Antara satu dengan yang lainnya, nutrisi ini dapat diambil tumbuhan baik dari dalam tanah maupun dari udara. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu dibedakan atas dua. Ada namanya unsur makro, ada namanya unsur mikro. Apa perbedaan kedua unsur ini? Kita lihat sama-sama. Unsur makro merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya karbon, hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Namun, bukan berarti karena jumlahnya sedikit tidak memberikan pengaruh. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi sangat memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya, ferum, ada boron, ada mangan, ada sen, ada nikel, ada klor. Seperti itulah yang termasuk dalam unsur-unsur mikro. Nah, anak-anak hebatku bisa melihat di sini bagaimana pengaruh unsur-unsur tadi di dalam pertumbuhan, dalam hal ini tumbuhan yang saya tampilkan di sini. Anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana perbandingan daun jagung yang ada di sini. Ya, paling atas daunnya kehijauan. Ya, ini menandakan bahwa ia adalah daun yang sehat. Artinya nutrisi yang dibutuhkan itu tercukupi dan seimbang di dalam daun ini. Pada daun yang kedua, anak-anak hebatku bisa melihat pada pinggiran daun ini terlihat kuning. Hanya tengahnya yang hijau. Hanya tengahnya yang hijau. Nah, ini merupakan daun yang kekurangan unsur nitrogen. Selanjutnya, yang ketiga lagi. Tengahnya hijau, kemudian pinggirannya coklat. Barangkali juga di sekitar kita, apakah di rumahnya ibunya memelihara bunga, anak-anak hebatku bisa mengamati bagaimana daun yang ada pada bunga tersebut. Kalau daunnya seperti ini menandakan bahwa ia kekurangan fosfor. Daun yang keempat, ini kebalikan dari ini. Kalau di sini daunnya hijau tengah, kuningnya pinggir. Kalau di sini kuning di tengah, hijau di pinggir. Ini menandakan ia kekurangan kalium. Selanjutnya, yang terakhir ini kuningnya menyebar. Kuningnya menyebar, lebih banyak kuningnya daripada hijaunya. Itu menandakan bahwa daun ini kekurangan magnesium. Jadi seperti itu anak-anak hebat bagaimana pengaruh unsur-unsur makro maupun mikro yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kita pindah pada faktor eksternal yang kelima, yaitu air. Kita tahu bersama bagaimana fungsi air di dalam tubuh. Pada tumbuhan, air sangat dibutuhkan, terutama dalam proses fotosintesis. Kita tahu bersama bagaimana reaksi fotosintesis. CO2 tambah H2O menghasilkan C6H12O6 tambah O2. H2O itu adalah air
Itu digunakan dalam proses atau reaksi pada proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan amilo. Selanjutnya yang kedua adalah mempertahankan suhu tubuh. Fungsi yang ketiga, transportasi pengangkut di dalam tubuh. Yang keempat adalah sebagai medium reaksi enzimatis. Selanjutnya kita pindah pada faktor yang keenam, yaitu aktivitas fisik. Kita tahu bersama bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik yang berat, otomatis kita akan memerlukan energi yang besar pula. Sehingga kita memerlukan asupan makanan yang banyak pula. Karena ketika energi kita yang keluar itu banyak, aktivitas kita banyak, sementara asupan makanan kita sedikit, itu akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal itulah yang telah dijelaskan tadi yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita masuk pada faktor internal, yaitu faktor yang ada dari dalam tubuh makhluk hidup. Tadi sudah dijelaskan ada dua, yaitu hormon dan gen. Kita lihat. Yang pertama, gen. Gen merupakan faktor keturunan yang diwariskan dari orang tua kita kepada keturunannya. Kalau pada hewan, dari induknya diwariskan kepada keturunannya. Nah, gen inilah yang akan mengendalikan pola pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ada namanya genotip, ada namanya fenotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar. Sementara fenotip sifat yang tampak dari luar, dapat diamati. Interaksi antara genotip dengan lingkungan itu akan memunculkan fenotip yang dapat diamati secara langsung. Misalnya rambut keriting, warna pada bunga, itu yang disebut dengan fenotip, tampak dari luar. Selanjutnya, kita pindah pada faktor internal yang kedua, yaitu hormon. Ada beberapa jenis tadi hormon yang sudah dijelaskan di awal. Kita masuk pada hormon yang pertama. Kita tahu bersama hormon itu merupakan senyawa kimia yang disintesis oleh tubuh. Hormon yang pertama pada tumbuhan itu ada namanya auksin. Apa fungsinya auksin? Ya, kita lihat di gambar. Auksin itu memacu pertumbuhan melalui pemanjangan sel. Anak-anak hebatku bisa melihat gambar di sini. Ini adalah sel-sel. Ini hormon auksin inilah yang memacu pemanjangan dari sel-sel ini. Sehingga tumbuhan bisa bertumbuh. Kemudian di mana diproduksi, di mana terdapat, ini diproduksi di meristem apikal. Di meristem apikal pada daun muda, pada bunga, dan pada buah. Kemudian kerjanya akan efektif bila tidak ada cahaya. Jadi hormon auksin ini akan bekerja secara efektif bila tidak ada cahaya. Itulah sebabnya tumbuhan yang diletakkan di ruangan yang tertutup, yang gelap, itu pertumbuhannya pesat. Seperti tadi pada gambar sebelumnya. Namun, strukturnya tidak kokoh. Ini aktivitas dari auksin ini, sehingga pertumbuhan tanaman itu menjadi cepat. Anak-anak hebatku juga bisa melakukan uji coba, percobaan kecil-kecilan di rumahnya dengan menanam biji kacang hijau di dua tempat. Satu di tempat yang gelap, ditempatkan di tempat gelap, kemudian satu di tempat yang
terang, anak-anak hebatku setelah beberapa hari bisa melihat bagaimana tumbuhan yang tumbuh yang diletakkan di daerah atau di ruangan yang gelap dan di ruangan yang terang. Anak-anak hebatku bisa mengamati di situ bagaimana pengaruh hormon auksin ini terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat bila di tempat yang gelap. Itulah tadi yang disebut dengan etiolasi karena adanya hormon auksin ini yang bekerja. Selanjutnya, kita pindah pada hormon yang kedua, yaitu giberelin. Giberelin ini diproduksi di meristem tunas apikal dan akar, daun muda, dan embrio. Fungsinya itu merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel. Dapat merangsang perkecambahan biji, memecah dormansi, dan merangsang pembungaan dan pembuahan. Anak-anak hebatku bisa melihat gambar di sini. Ini tumbuhan yang masih muda. Selanjutnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya muncullah bunga dan buah. Ini merupakan salah satu aktivitas dari hormon giberelin ini. Oke, selanjutnya kita pindah pada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini diproduksi di dalam akar dan diangkut ke organ-organ lain. Ya. Ini diproduksi dalam akar. Kemudian dapat merangsang pembentukan akar cabang. Ini terjadi akar cabang mulai tumbuh. Selanjutnya, fungsinya adalah merangsang proses penuaan daun, bunga, dan buah. Dari gambar ini, anak-anak hebatku bisa melihat bagaimana penyebaran dari hormon yang sudah dijelaskan tadi. Ya, hormon selanjutnya itu adalah gas etilen. Gas etilen itu letaknya di jaringan buah yang masak, nodus, daun yang sudah tua. Ini peranannya membantu dalam mempercepat pemasakan buah. Anak-anak hebatku bisa melihat gambar di sini. Buah tomat warnanya sangat cantik. Ada juga yang masih muda. Ya. Seiring dengan proses pematangannya, ini yang bekerja adalah hormon gas etilen. Anak-anak hebatku barangkali biasa juga pada saat musim mangga menjolok mangga yang belum terlalu masak, belum terlalu kuning. Namun setelah disimpan beberapa hari, akhirnya mangga itu menjadi kuning, menjadi masak. Itu merupakan hasil kerja dari gas etilen ini. Gas etilen ini banyak dikomersialkan di lingkungan sekitar kita. Coba kalau kita jalan-jalan ke pasar atau di penjual sayur, kita bisa melihat bagaimana tomat. Kita ambil contoh ya, tomat yang dalam satu keranjang itu biasanya kita lihat langsung sama semua warnanya. Padahal kalau dilihat dari bentuknya, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, tapi kok bisa warnanya sama semua. Ini aktivitas dari gas etilen sintesis yang digunakan untuk memacu pemasakan pada buah tersebut. Selanjutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini letaknya pada daun, pada batang, dan buah yang hijau. Fungsinya adalah memacu pengguguran daun dan bunga pada musim kering. Kita tahu bersama bahwa kita di Indonesia memiliki dua iklim, ada musim kemarau dan ada musim hujan. Nah, ketika musim kemarau, persediaan air di lingkungan kurang, maka tumbuhan akan menanggapi kekurangan air itu dengan cara beradaptasi
Maka bekerjalah asam absisat ini dengan memacu, menggugurkan daunnya sebagian, bahkan bunganya sebagian, agar kelangsungan dari tumbuhan itu bisa tetap bertahan. Selanjutnya, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Kalau kita memahami tadi fungsi dari hormon auksin ini, kemudian kita bandingkan dengan fungsi asam absisat ini fungsinya antagonis, saling berlawanan. Ada yang memacu, ada yang menghambat. Tapi seperti itulah yang harus terjadi di dalam tubuh kita agar keseimbangan atau homeostatis di dalam tubuh kita itu tercukupi atau terjadi. Supaya adil, ada yang menghambat, ada yang memicu. Karena kalau misalnya memicu, sementara kondisi lingkungan tidak memungkinkan, bisa saja mengakibatkan terjadinya kematian. Alhamdulillah dengan adanya auksin, ada asam absisat, ada yang saling bekerja sama satu lain, sehingga keseimbangan atau homeostasis terjadi di dalam tubuh, terutama pada tumbuhan yang kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya adalah asam traumalin. Asam traumalin ini terletak pada dinding sel tumbuhan. Fungsinya berperan dalam proses penutupan luka. Anak-anak hebatku bisa melihat gambar yang ada di sini. Pohon ini rantingnya patah. Ketika bagian batang ini patah, bagiannya ini kan akan terluka. Ini akan terluka. Bagaimana tumbuhan itu bisa mempertahankan, bisa menyembuhkan luka yang ada pada tumbuhan ini? Inilah kerja dari asam traumalin. Jadi anak-anak hebatku, tumbuhan juga itu bisa saja luka ya, bukan cuma kita, bukan cuma hewan. Tumbuhan juga bisa mengalami luka. Misalnya ketika kita lewat di dekat tanaman, kita suka mencubit-cubit ataukah menarik bunganya, menarik ranting-rantingnya, ini akan menyebabkan gangguan atau luka pada tumbuhan tersebut. Untunglah ada yang namanya asam traumalin yang bisa menyembuhkan luka pada tanaman. Sama juga pada pohon karet. Pada pohon karet, setiap hari disadap oleh petani karet, namun masih tetap bertahan hidup. Disadap setiap hari itu kan menyebabkan luka pada tanaman karet tersebut. Namun karena kerja dari asam traumalin ini bisa menyembuhkan luka pada tanaman karet tersebut sehingga bisa tetap menghasilkan getah. Hormon yang terakhir adalah kalin. Kalin ini terdapat pada jaringan meristem. Peranannya adalah merangsang pembentukan organ tumbuhan. Organ-organ apa yang ada pada tumbuhan? Kita tahu bersama ada akar, ada batang, ada daun, dan ada bunga. Hormon kalin yang bekerja pada akar namanya risokalin. Pada batang namanya kaulokalin. Pada daun namanya filokalin. Dan pada bunga namanya antokalin. Namun secara umum ia berperan dalam pembentukan organ tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, tentang pengaruh faktor internal dalam hal hormon ini, anak-anak hebatku bisa melihat gambar ini. Ini merupakan rangkuman peranan hormon terhadap pertumbuhan tanaman ini. Kita bisa melihat giberelin itu peranannya pada proses perkecambahan ini, perkecambahan pada biji, kemudian pertumbuhan menuju dewasa, kemudian pembungaan, dan sebagian pada perkembangan buah. Itu kerja dari giberelin. Selanjutnya pada hormon auksin. Auksin bekerja pada pertumbuhan menuju dewasa, pembelahan sel maksudnya, kemudian pembungaan, dan sebagian pada perkembangan buah. Selanjutnya,
hormon sitokinin. Sitokinin kita lihat aktivitasnya di mana? Ia bekerja pada pertumbuhan tumbuhan menuju dewasa, kemudian pembungaan dan perkembangan buah. Selanjutnya hormon etilen. Hormon etilen bekerja pada proses perkembangan buah, juga pada absisi atau pengguguran daun, dan sebagian pada pembungaan. Dan yang terakhir adalah asam absisat. Asam absisat itu bekerja pada absisi atau pengguguran daun dan dormansi, karena asam absisat ini sangat pekat terhadap perubahan yang terjadi secara perubahan yang ada pada lingkungan. Misalnya tadi pengaruh suhu, pengaruh cahaya, pengaruh ini, sehingga asam absisat ini bekerja. Demikian anak-anak hebatku tentang faktor internal. Jadi saya kira anak-anak hebatku bisa memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, anak-anak hebatku bisa melihat kesimpulan kita dari awal kita sudah memahami tadi apa artinya pertumbuhan, di mana pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik atau irreversible. Yang kedua, perkembangan merupakan suatu proses makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Kesimpulan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu ada dua. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Di mana faktor eksternal terdiri dari suhu, cahaya, kelembaban, nutrisi, air, dan aktivitas fisik. Sedangkan faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Demikian kesimpulan kita pada materi pertumbuhan dan perkembangan dengan materi esensial faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Anak-anak hebatku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk mengecek apakah materi ini bisa terpahami dengan baik. Bagaimana kalau kita kuis-kuisan dulu anak-anak? Ya, ini Ibu Ada punya kuis. Mudah-mudahan anak-anak hebatku bisa mengerjakan didampingi dengan Bapak Ibu pendamping di sekolah. Ini ada kuis, kita bahas sama-sama ya. Ya. Ini ada kuis yang pertama. Kuis yang pertama, pengertian perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Menurut anak-anak hebatku, apa pengertian perkembangan berdasarkan apa yang telah kita bahas bersama tadi? Kita lihat option 5 option ini ya. Perubahan jumlah dan bentuk yang berlangsung terus-menerus. Pertambahan yang dapat diukur secara kuantitatif. Proses menuju tercapainya kedewasaan. Tersebarnya populasi secara meluas ataukah kenaikan volume yang dapat diukur dengan auxanometer. Bagaimana anak-anak hebatku? Apa kira-kira jawabannya? Iya. Jadi perkembangan itu merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan. Luar biasa. Jadi option yang benar adalah option C ya.
proses menuju tercapainya kedewasaan luar biasa. Kita pindah pada kuis yang kedua. Kita lihat. Sering kita melihat perubahan warna pada daun yang menguning. Kita ketahui daun tersebut mengalami penuaan. Kemudian memisahkan dari bagian organ lain. Peristiwa penuaan pada tumbuhan tersebut adalah apa anak-anak hebatku? Tadi sudah dibahas bahwa pada daun ada namanya hormon asam absisat yang akan bekerja dalam menggugurkan daun yang sudah tua. Nah, asam absisat kita lihat di sini penggugurannya disebut hasil kerja dari asam absisat menggugurkan daunnya. Pengguguran daunnya disebut dengan namanya adalah absisi. Luar biasa. Iya, namanya adalah absisi. Selanjutnya kita pindah pada kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga ini bukan multiple choice ya, tetapi menjodohkan atau mencarikan pasangan. Anak-anak hebatku bisa melihat di sini. Ini ada beberapa jenis hormon yang tadi sudah kita bahas dan fungsi yang teracak di sini. Tugas kita adalah bagaimana mengkoneksikan, mencarikan jodoh yang sesuai dengan fungsi dari hormon ini. Kita lihat asam traumalin. Asam traumalin fungsinya adalah dari kata trauma. Ya, dari kata trauma, mengalami luka. Jadi, fungsi dari asam traumalin yang tadi kita sudah bahas dalam proses mengobati luka, kita bisa mencari benang merahnya, menarik garis merah dari jawaban yang ada di sini yang mana ya? Fungsi dari asam traumalin. Ya. Iya, jadi proses penutupan luka. Ya. Selanjutnya, gas etilen. Gas etilen tadi kita sudah bahas, contohnya tadi pada tomat, berarti ia mempercepat pemasakan buah. Betul sekali. Nah, ini etilen, jadi garis merahnya, benang merahnya kita tarik ke sini. Mempercepat pemasakan buah. Selanjutnya kalin. Kalin tadi berfungsi pada organ-organ yang ada pada tumbuhan. Organogenesis berarti membentuk organ pada tumbuhan. Yang mana jawabannya anak-anak hebatku? Kita lihat. Oke. Selanjutnya asam absisat. Asam absisat tadi berlawanan kerja dengan auksin. Asam absisat menggugurkan daun, sementara jawabannya di sini mencegah gugur daun, berarti bukan itu jawabannya. Tapi kita bisa lihat di sini, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Ya. Dan yang terakhir adalah auksin. Auksin mencegah gugurnya daun, berlawanan arah dengan asam absisat yang melakukan pengguguran sebagai adaptasi terhadap lingkungan. Saya kira seperti itu anak-anak hebatku. Demikian kuis kita. Mudah-mudahan anak-anak hebatku bisa berlatih kembali didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Untuk lebih jelasnya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ini, Ibu sudah menyiapkan juga lembar aktivitas. Anak-anak hebatku bisa kerjakan dan didampingi oleh guru pendamping di sekolah dalam mengerjakannya dan bisa dikumpul pada Ibu guru pendamping di sekolah. Ya, ini adalah link lembar aktivitasnya. Demikian anak-anak hebatku, pertemuan kita tentang materi pertumbuhan dan perkembangan dengan materi
esensial faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Semoga anak-anak hebatku bisa memahami dan bisa mengembangkan lagi bersama dengan Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Sampai di sini, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.